Mungkin kalau sekarang nih kan mama papanya Mita lagi nonton. Mita mau sampein apa buat mereka? Aduh. Ini gimana ya? Dia belum apa-apa udah berkaca-kaca. Jangan. Bella cuma mau nyampein kayak thank you banget. Aduh, kok kayaknya Aku jadi sedih. kalau udah masalah orang tua nih, masalah orang tua ya. Oke. Thank you so much yang udah maksudnya berjuang sampai detik ini juga karena Mila sadar sih kalau apalagi punya anak 4 terus semuanya cewek. Itu pasti wah itu nggak mudah sih, itu nggak mudah tapi mereka berdua mama papa itu berhasil banget untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua yang intinya sukses mendidik anak-anaknya sampai sekarang bisa jadi seperti kita semua. Semoga mama papa selalu bangga sama kita-kita dan semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, semuanya hidup rukun, aman, damai, tentram, sejahtera. Hai Winners, kembali lagi di BVR Wanita Ninja Talk bareng aku Renji and Miss D. Dan kali ini kita bersama dengan Insiders Ninja yang selalu ada di belakang layar kita. Siapakah dia? Kita tonton dulu video yang satu ini. Mila Paramita adalah marketing manager di BVR Group Asia dengan pengalaman hampir 6 tahun di industri digital marketing. Ia dikenal sebagai sosok generasi muda yang gigih dan konsisten, dipercaya menggawangi strategi pemasaran 16 divisi dengan karakter industri yang beragam. Selain berkarir sebagai profesional, Mila juga merupakan seorang influencer dengan latar belakang pageant. Prestasinya sebagai Jigek Bagus Sekolah Tinggi Pariwisata Bali 2018 dan Miss Grand Bali Favorit 2019 membentuk keanggunan, kreativitas, serta kemampuan komunikasi yang kuat menjadi fondasi penting dalam perannya sebagai pemimpin marketing. Lantas, seperti apa jalan ninja Mila Paramita? Halo Mbak Mita. Halo Renji dan Budia. Akhirnya kita satu frame ya. Ini dia Insider Ninja yang ditunggu-tunggu, ya kan? Yang biasanya selalu di belakang layar. Akhirnya tampil di depan. Akhirnya masuk frame loh yang biasanya waktunya tinggal 5 menit, 3 menit yang selalu nge-cut kita ya. Betul. Coba siapa fansnya Mita boleh deh komen di sini. Disclaimer dulu kali ya, mungkin teman-teman winners di sini taunya Mila juga. Oh iya. Disclaimer nih. Iya. Kalau di kantor itu disebutnya Mita gitu. Nanti ada cerita kok di balik itu. Apa tuh ceritanya boleh dong? Ceritain aja. Cerita aja. Jadi dulu tuh ada IE kita di grup di Berry waktu itu, namanya Mila Rahman kalau nonton, Kak ya Mila. kan? Mbak Mila. Kangen banget kita sama Mila, apalagi kalau dikirimin jengkol ke kantor. Itu ibu suka banget sih. Sumur jengkol. Gitu. Iya. Hati macan katanya. Kayak deh, kangen banget sama Mila ya kan. Nah dulu tuh jadi ada 2 Mila akhirnya. Betul. Makanya Gitu. terus akhirnya panggil siapa dong? Ya udah deh Mila ada nama lainnya enggak? Betul. Kan Iya, Mila iya, Paramita. Jadi Mita aja deh gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, masih match kan sama Mila Masih. Paramita, jadi Mita gitu. Betul. Masih. Jadi Walaupun kadang aku suka bingung. Kalau ada yang gue bilang, iya sama Kamila. Mila. Oh Mita maksudnya oke gitu. Karena udah saking kebiasaannya sama Mita. Betul. kalau Renji sih kenalnya kan sebenarnya dari STP udah kakak tingkat. Jadi emang tahu dia Mila gitu. Kalau waktu baru masuk itu baru kayak Mita. Apa dia ganti itu identitas Malah kebalikannya ya. Iya, kayak tapi gitu. ternyata ada cerita di balik itu. Ya, Dan begitu, tentunya guys. akan ada banyak cerita juga ya dari awal mulai bergabung di BVR. Boleh dong di spill. Oke. Jadi dulu itu kan pas zaman Covid ya Bu ya. Zaman Covid di STP kan lagi ada training tuh Renggi. Ada training. Terus sebelumnya itu memang Mila udah sempet udah keterima di hotel. Ada suatu hotel di Nusa Dua. Tapi karena kita tuh nggak tahu kan ternyata Covid berjalan terus nih, berlanjut kayak gitu. Sampai akhirnya 3 bulan dengan berat hati ya mungkin juga tim hotel itu kasih tahu bahwa
kita harus postpone atau di cancel gitulah bahasanya. Aduh, iya. Jadi kayak karena beliau bilang juga karena kan semua karyawan dirumahkan kayak gitu kan. Jadi kalaupun mau training juga kan bingung mungkin harus ngajarinnya kayak gimana juga kayak gitu. Jadi nggak bakal efektif dan efisien juga. Habis itu tuh pas dapat kabar dari hotel itu sore, terus mikir kan kayak, aduh siapa ya yang bisa dikontak nih kayak gitu, yang bisa bantu karena udah mepet banget dan itu harus minimal 3 bulan dikasih waktu untuk training dan itu pas banget kalau nggak bulan ini dapat, wah itu PR banget sih karena kan nanti akan mengganggu pas skripsi juga kan jadinya kayak gitu. Habis itu tiba-tiba keinget nih sama Pak Sunar gitu. Hai Pak Mungkin Pak Sunar. nonton. Terima kasih loh Pak Sunar yang udah kenal Awas kalau nggak Mita nge-like sama dan Budia. subscribe ya. Subscribe sekarang. Iya, jadi beliau itu kan dosen tamu di STP kayak gitu. Jadi Sunar dosen. 2 kali loh Bu, dosen gitu ya? tamu ya. Kayak gitu, jadi dosen tamu terus Mila reach out, terus tiba-tiba Pak Sunar bilang, oh boleh nih ada di BVR Property kayak gitu. Kan kaget ya kayak BVR Property apa Pak? Hubungannya Gitu sama kan. pariwisata Karena gitu belum ya. tahu tuh pariwisata, kayak maksudnya nggak ada hubungannya sama pariwisata. Terus dia bilang udah datang aja besok nanti interview sama Budian kayak gitu dibilang. Ini serius besok banget Pak. Jadi kan kayak masih kaget ya kayak ini serius langsung banget kayak gitu. Habis itu Pak Sunar iya besok langsung datang aja, langsung dikirimin lah Google Maps-nya sama Pak Sunar. Singkat cerita tuh datang interview besokannya kaget karena ternyata salah masuk tempat Bu. Jadi yang di depan itu loh dulu yang di depan terus tak calling Pak Sunar. Karena kan dikira kayak apa nih di prank ya kayak gitu karena secepat itu kan. Langsung tak call Pak Belum Sunar. lagi dia orangnya iseng gitu kan. Makanya kan Bu, makanya kayak ini seriusan nih Pak Sunar gitu. Habis itu dibilang, oh bukan yang itu Mila, masuk aja nanti agak masuk ke dalam kayak gitu. Oh akhirnya oh kayaknya yang ini deh. Habis itu akhirnya ada tuh ketemu Bu DP juga kan waktu ini. Dan lebih kagetnya lagi nih, langsung interview sama Budian kan. Langsung dibilang kayak langsung interview dengan managing director dan CEO sama Pak Herb. Deg-degan ya. Ini kan pada saat itu kayak anak baru keluar Masih training. masih training kayak gitu terus tiba-tiba ketemu CEO kayak oke, harus gimana ya udah dijalanin akhirnya itu bener-bener God bless me ya maksudnya Budian waktu ini sangat welcome banget, Pak Herb juga. Dan kagetnya lagi, ya ampun banyak banget kagetnya saat itu Budian langsung minta besok join ya kayak gitu. Maklum gercep. Kurang ninja apa lagi? Gercep gak Jadi bisa kayak nunggu. sat gitu. Langsung besok langsung mulai kayak gitu Iya, Renggi. Padahal di situasi yang lagi kayak COVID bener-bener gitu ya. Bener, kayak gitu. Jadi ya udahlah pada saat itu ya udahlah gas aja kayak gitu. Bergabunglah di sini sampai sekarang. Wow. Dan Jalan 6 6 tahun. tahun Bu. Keren banget. Ya, Jalan kalau tadi 6 Mita tahun. bilang God bless her, actually bless us, of course ya. Tengkareng. Sama juga gitu. Which is ya waktu itu apa ya? Ya kalau tadi misalnya Mita bilang kaget tiba-tiba di cancel gitu. Iya. Terus saya kaget tiba-tiba ada anak training gitu. Iya ya kayaknya tumben ya katanya ada netting gitu. Iya. Oke. Karena memang biasanya sih maksudnya gini, kita kan kalau ada biasanya di hotel ya kan. Terus kalau di corporate tuh biasanya jarang Iya, gitu. Terus waktu itu memang karena pas lagi COVID ya kan. Dan waktu itu juga kayaknya di kantor kita cuma berapa orang gitu loh. Jadi ya apa ya, ya itu deh kalau udah jodoh, rezeki itu kayak ya udah nggak akan kemana gitu. Setuju banget. Dan memang mungkin in one point waktu itu kayaknya pasti kan Mita ngerasa ya kecewa, tiba-tiba di cancel gitu kan. Terus bingung. Tapi kan tahu-tahu kalau kita ya udah deh kita berserah diri tapi tetap usaha. Ya, Dan berjodoh sama yang lebih baik. Amin, Iya kan? amin, amin, Maksudnya amin. Betul. Sampai bertahan, maksudnya udah panjang long term sampai saat ini yang mungkin dulu masih satu gedung, sekarang kita udah di mana-mana ya kan? Sudah Kayaknya. expand segitu cepatnya sih BVR. Dan memang ngelihat Mita sekarang ya, jadi saya tuh kemarin sempet kan lagi kayak
lihat-lihat foto di handphone gitu ya. Terus ngeliat tuh 2021 gitu. Terus kayak gini, ini Mita dulu gitu. Udah beda banget ya. Masih bocil. Iya. Dan terus ngeliat Mita sekarang, itu kayak yang, aduh luar biasa banget. Maksudnya bangganya, senengnya gitu ya. Itu bener-bener something yang kita tuh kayak ingat ke belakang, ya kan? Terus ngeliat dulunya gimana, terus sekarang gimana, itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasa rasanya gitu. Dan tentunya ya itu juga Mita luar biasa juga belajarnya. Ingat gak dulu yang pertama kali diminta ngerjain apa? Kalau dulu tuh yang paling minta inget ya, di BVR pas training nih, dulu kan masih jadi sales admin, jadi admin di administrasi. Iya, di admin properti dulu. Iya, dulu tuh belum sebanyak ini. Belum. Sebelum itu belum masuk sosmed. Belum aku intip sosmednya dia yang followersnya banyak itu. Belum ketahuan. Jadi Masih menyebar. ternyata itu. Ya, Mit. Iya dulu tuh pas jadi admin jadi admin sosmed, jadi admin properti. Ya pertama kali tuh tugas yang paling Mita ingat itu pas diminta nelponin database satu-satu. Wow. Dan itu tuh tau nggak Renji ada berapa database coba? Berapa? Ada 1000-an Renji. Oh my god. Setiap hari nelfon ya. Ini kan begini ya. Mita yang ini gitu. Bener-bener. Terus pakai role play dulu. Caranya gimana Mita? Ayo coba sini, ayo kita teleponan. Betul. Interaksinya sama Budian dulu. Wow. Kayak gitu. Turun. Teleponin 1000 tuh sampai akhirnya database-nya rapi. Jadi yang kalau Renggi lihat nih yang di dekat kursi gini Yudika ada box kan? Itu semua dulu masih Mita pakai yang kertas gini, yang itu iya. yang Yang oh my god. ngerapiin Jadi dulu admin. nge-reconcile between online sama offline ya. Jadi data yang ada di online terus dirapiin sama data-data yang ada di offline. Jadi kita lihat tuh ada nggak memang kontrak listingnya dan lain-lain ya kan. Jadi bener-bener ya yang ngerapiin lah gitu. Betul. Dan saya rasa itu makanya saya tanya masih inget nggak gitu, karena saya inget banget gitu momen kita bongkar-bongkar ya kan gitu. Sampai serapi itu gitu. Itu luar biasa sih. Dulu kayaknya ada Mita, terus siapa lagi ya? Dulu itu ini Intan sama Dinda. sama Dinda. Itu STP juga, Tidak sangka STP juga. STP. Kalau nonton, halo Intan. Jadi dulu awalnya Mita dulu. Betul. Terus Mita bilang sama kita, Bu, aku tuh ada juga temen mau lagi cari tempat training. Ayo boleh sini. Iya bener banget tuh, jadi diajak deh. Langsung lihat opportunity ya kan. Ayo sini gitu. Ya, saya sih senang aja ya, maksudnya ya ngajarin ya Pak. Cuma ya Mita itu memang dari dulu sangat menonjol ya, maksudnya multi talent banget. Dan Mita tuh nggak pernah takut melakukan sesuatu hal baru, gitu. Jadi walaupun misalnya itu sesuatu yang mungkin di luar dari scope-nya, itu Mita berani ambil gitu. Dan itu saya ngelihatnya, ini Mita luar biasa nih. Ini pasti bisa jadi nih gitu. Sampai jadi marketing manager loh sekarang. Luar biasa kan. Keren banget sih. Iya tuh. Ya Renggi juga kan ada di bagian dari journey itu. Kalau aku masuknya kan waktu jadi sosmed. Waktu Iya, itu masih yang sosmed. interview saya Mbak Mita ini. Dulu pas sosmed ya? Iya. Masih sosmed. Oh, Jadi lihatlah perjuangan, maksudnya perjalanannya bareng-bareng. Nah Mbak Mita ini chairmate saya di kantor. Di kantor guys. Nah Mita itu luar biasanya selain dulu training, dulu tuh saya ingat banget, dulu saya sempet juga jadi salah satu customernya. Bener banget nih. Iya. Oh ya? Iya, dulu tuh Mita buka online shop namanya Oh iya, Mills the Label. Mills the Ini Label. kita Milski. Iya, Mills Mills Label. Millsnya doang, tapi apa ya gitu. Terus aku lihat gitu kan, terus nah dari situlah akhirnya mulai tahu sosial medianya gitu. Oh oke. Terus baru arahnya mau kemana gitu ya sampai sekarang.
Dan ternyata dari dulu itu Mbak Mita ini suka jualan ya. Jadi sering Betul. COD-COD-an itu salah satu customer kemudian gitu kan. Ibu Apa yang mensupport ya dulu itu pas COVID kan juga itu. Pas Covid ya. Tapi dari SMP kan kalau nggak salah. Dari SMP, iya kebetulan tuh Mila udah dari SMP jualan, kayak jualan casing, jualan apapun dijual Bu, sama kayak sekarang kan. Sekarang kan jadinya jualannya di BPR. Kayak gitu, jualan casing pernah, makaroni, aduh banyak deh. Sampai akhirnya yang terakhir itu kan baju, terus tas, sepatu, kayak gitu. Mungkin winners di sini juga ada yang kenal Mila karena di online shop ya. Thank you loh ya Customer-customer-nya. karena jadi customer. Thank you. Itu seru banget sih. Iya, Maksudnya betul. karena dulu tuh kan waktu kita COVID tuh kan kayak semua orang tuh survival mode ya. Betul. Jadi kita lakuin apa aja yang kita bisa gitu. Makanya terus saya juga sering ngobrol, tanya. Terus kalian selain di sini ngerjain apa gitu. Jadi ya seneng sih ngeliat punya opportunity. Jadi kalau orang bilang bahwa Gen Z itu misalnya, Gen Z itu begini. Ini salah satu contoh yang tidak begitu loh gitu. Langka. Enggak ya? Dan menurut saya sebetulnya Gen Z pun bisa berkembang selama satu punya kemauan, Betul. dua dapat kesempatan. Betul. Nah yang mungkin sekarang jadi sulit itu adalah kalau kemauan udah ada mungkin kesempatannya belum Kesempatannya belum. dapat. Tapi banyak juga yang kesempatannya ada, kemauannya nggak ada, sehingga akhirnya disia-siakan gitu. Nah jadi menurut saya ya Mita itu salah satu yang berhasil karena ya kemauannya ada, kemampuannya juga akhirnya jadi meningkat terus kan gitu. Dengan seiring kesempatan itu diberikan. Jadi memang kita kalau mau mengembangkan kemampuan kita ya harus punya kemauan dan cari kesempatan. Setuju. Gitu. Setuju banget Tapi sih. ngomongin soal Gen Z ya, maksudnya kita mengakui bahwa nggak banyak Gen Z yang kayak gini tuh, ya kan? Maksudnya kenyataannya dan ada faktanya juga datanya. Nah, pengen tahu. Komen tentang Gen Z. Nanti pada emosi Iya. aja. Gak apa-apa, komen aja. Di Nggak, tim nggak. digital kan kebanyakan Gen Z juga. Iya, dan maksudnya Kayak gitu. tahu lah, maksudnya Gen Z itu banyak dikeluhkan. Maksudnya ada banyak juga di datanya juga ada. Nah, pengen tahu apa sih yang membuat Mbak Mita itu punya mindset yang berbeda? Oke, mungkin kalau masalah mindset itu kan pasti dipengaruhi juga oleh lingkungan ya Bu ya. Betul, ya, lingkungan itu terutama di awal kan kalau kita bicara soal lingkungan pasti keluarga itu yang pertama ya. Yes. Bersyukur banget punya orang tua yang benar-benar open minded. Terus Hai mama papanya Mita. open minded, pemikirannya modern, terus selalu ngasih kepercayaan sama anaknya kalau intinya beliau ini nggak pernah, pokoknya apapun keputusan itu diserahkan kepada kita sendiri karena at the end yang ngejalanin juga kita kan. Yang penting kita harus bertanggung jawab atas keputusan yang udah kita ambil, kayak gitu. Jadi karena anggapannya dikasih kebebasan dan juga kepercayaan sama orang tua yang akhirnya kayak nyoba apapun deh, segala kita coba. Jatuh bangun itu pasti udah sering banget, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Tapi di situ ternyata kayak dapet pelajarannya, hikmahnya, itu semua dari pelajaran-pelajaran, dari kesalahan itu ya, dari kegagalan. Kayak gitu sih, iya. Kayak gitu. Dan Jadi, memang saya sempet kan waktu itu kayaknya pas kita lagi trip ke Jakarta ya kayaknya ya. Terus Mita video call sama mamanya, sama adiknya gitu. Betul. Terus sempat juga kalau nggak salah waktu itu sama mama papanya ya kan. betul. Terus kayak aku Sering kece gitu ya kan. grup keluarga biasanya. Terus ditanya, terus mamanya sempat ngomong waktu itu, Bu makasih ya, Mita udah diajakin gitu. Itu aja saya langsung ngerasa yang, wah mamanya Mita support banget gitu. Karena kan mungkin nggak setiap orang, apalagi anak perempuan, ya kan. Maksudnya orang tuanya mendukung untuk misalnya kayak bisnis trip ke luar kota. Terus juga melihat ya, cuma memang betul seperti tadi Mita bilang, mama papanya Mita tuh sangat modern dan sama-sama hotelier seperti saya, jadi sama-sama kerja di hotel dan itu luar biasa sih. Mungkin kalau sekarang nih kan mama papanya Mita lagi nonton, Mita mau sampein apa buat mereka? Waduh, Beneran gue merinding. ini gimana ya?
Papa. Aduh. Tarik nafas dulu ya. Kayaknya banyak yang mau disampaikan ya. Oke, nggak bisa sih. Dia belum apa-apa udah berkaca-kaca. Jangan. Paling Mila cuma mau nyampein kayak thank you banget. Aduh, kok kayaknya Aku jadi sedih. kalau udah masalah orang tua nih, masalah orang tua ya. Oke. Thank you so much yang udah maksudnya berjuang sampai detik ini juga karena Mila sadar sih kalau apalagi punya anak 4 terus semuanya cewek. Itu pasti wah itu nggak mudah sih, itu nggak mudah tapi mereka berdua mau papa itu berhasil banget untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua yang intinya sukses mendidik anak-anaknya sampai sekarang bisa jadi seperti kita semua. Semoga mama papa selalu bangga sama kita-kita dan semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, semuanya hidup rukun, aman, damai, tentram, sejahtera. Amin. I love you. Rahayu. Keren banget. Memang itu saya yakin banget mama papa Yumita kalau nonton sekarang pasti sangat bangga. Sama seperti kita semua di sini bangga banget punya Mita. Thank you Ibu. Astagfirullah. Iya kan, dan itu jatuh bangun itu biasa, itu adalah bagian dari proses. Boleh nggak Mita sharing apa sih yang mungkin pengalaman either dalam bekerja atau dalam kehidupan yang Mita ngerasa kayak this is like really tough gitu, kayak berat banget, terus kayak aduh aku nyerah aja deh gitu. Maksudnya kadang-kadang kan ada ya di titik-titik yang memang kita berat menjalaninya. Iya. Nah boleh nggak sharing mungkin ya nggak harus details ini ya, tapi apa sih yang Mita rasa saat itu gitu? Oke. Itu pasti pernah terjadi beberapa kali ya. Mungkin dari yang maksudnya di pekerjaan dulu. Pernah kok burnout itu kan pasti pernah banget. Apalagi kan Mita itu posisinya sebagai pemimpin tapi juga kerjanya itu kan sama, nggak hanya sama Gen Z, terus ada milenial, ada berbagai macam generasi. Yang generasinya jauh gitu. Kayak gitu. Enggak Jadi kamu masih awet muda dong. Salah. Kayak gitu. Challenge-nya itu di sana itu ada banget sih, apalagi di awal-awal. Di awal-awal kayak mengemban tugas sebagai pemimpin itu loh Bu. Jadi kan kayak wah ternyata kayak gini ya. Maksudnya kayak kita kan apalagi sebagai pemimpin itu nggak bisa yang kita harus satu sisi aja kayak gitu. Nah Mita tuh sebisa mungkin dan selalu belajar untuk selalu mendengar dari dua sisi kayak gitu. Dan sebagai leader juga harus bisa dalam artian memberikan direction yang jelas kepada timnya kayak gitu. Karena di situ juga di situ sih yang paling pada saat itu kayak ngerasa aduh kok kayaknya aku nggak cocok ya, jadi sempet mikir kayak gitu. Kayak, Oh ya? Iya bener kayak kayak Nggak kelihatan loh. Berarti berhasil menutupi itu sih ya. kayak gitu. Merasa nggak pantas, kayak ngerasa nggak, aduh kayak nggak bisa nih kayak gitu. Tapi sampai akhirnya kebetulan kan dengan adanya support dari orang-orang sekitar, betul dari orang-orang sekitar dan juga dari tim khususnya dari tim digital pun juga kita sangat appreciate banget dengan tim karena sudah mau juga kita berkembang dan tumbuh bareng-bareng sama-sama walaupun salah atau gimana pun tuh kita udah kita udah banyak lah kayak gitu kan. Tapi amaze-nya lagi tuh karena tim juga ngasih kayak mereka tuh nunjukin kalau ayo Kak kita jalan bareng-bareng kayak gitu loh. Di situ sih kayak oke, kayaknya Mita nggak boleh mikir Mita cuma sendiri kayak gitu. Jadi beban itu ayo kita tanggung bareng-bareng kayak gitu loh. Semenjak saat itu kayak wah ternyata rasanya jauh lebih lega, lebih enteng dan ngejalannya pun sampai sekarang tim luar biasa banget bertumbuh bareng-bareng. Thank you so much tim digital. Thank you. Pada tepuk tangan tuh di belakang kamera.
Dan memang kalau kayak tadi Mita bilang tuh ngerasa sendiri itu kayaknya kalau pas kita jadi leader itu pas lagi burnout itu berasa banget gak sih? Iya Bu. Iya gak sih? Kayak seakan-akan, aduh ini Kayaknya semua. kita semua deh. Iya, Kayaknya. Kok aku ngerjain semuanya sendiri sih gitu ya? Iya. Terus Padahal itu merasa bahwa ya insecurity pasti Betul, ada. Itu betul. perempuannya. Kayaknya nggak perempuan Ya, aja ya. tapi ya mungkin Iya, Tapi itu manusia. kayaknya sebenarnya justru aku kemarin kayaknya sempat nonton video ya gitu. Laki-laki tuh lebih berat loh. Iya kan? Mau tau nggak kenapa? Karena kalau perempuan kan masih bisa meluangkan, maksudnya kayak nangis, terus ngobrol sama teman, ya kan? Kalau cowok kan nggak pernah lihat ya cowok curhat sama temen cowoknya. Iya nggak sih? Berarti nggak, bener kan nggak? untuk lelaki itu jauh lebih tough Tough sebetulnya. Setuju Iya sih. kan? Cuma mungkin karena wanita itu apa ya? Ya mungkin jadi kerasanya lebih ini ya, gitu. Ya sebetulnya masing-masing punya peranan dan kelebihan serta ininya lah ya, gitu. Masing-masing. Kayak gitu sih. tapi syukurnya lewat aja ya. Maksudnya apa yang membuat Mbak Mita itu bisa melewati itu? Kekuatan apa yang Mbak Mita rasakan kayaknya aku bisa gitu Oke. akhirnya. Selain itu tadi yang udah Mita jelasin kan dari tim salah satunya tapi memang kalau misalkan kita lagi burnout ya untuk pause atau berhenti, bukan berhenti sih kayak take a time Reflecting. sebentar untuk refleksi itu bener-bener itu ngaruh banget sih. Karena jujur di tahun lalu, tahun 2025, itu Mita ngerasa banget itu tuh bener-bener tahun refleksi diri. Tuh. Bener tahun refleksi diri itu tuh ngerasa kayak sebenarnya tuh kelihatannya kayak oh kita tuh nggak ada pencapaian apa-apa, tapi nggak tahu kenapa di tahun 2025 banyak itu banget. maksudnya kayak itu tahun terbaik Mita so far. Kayak gitu sebentar kayak karena ternyata bahkan itu tuh ternyata ketika datang dari diri kita kan. Maksudnya kita tuh berhasil refleksi, berhasil memaafkan, mengikhlaskan, pokoknya apapun ia menerima, apapun yang kita juga pasti punya kekurangan kan, kelemahan kita, pokoknya apapun segala hal-hal yang mungkin dulu kita sempat melakukan hal ya seperti itulah, kayak gitu. Intinya kita Mita di 2025 tuh kayak berusaha menerima diri Mita secara utuh dan berani jujur pada diri sendiri tentang apa yang memang oh Mita tuh pengennya kayak gini terus dan itu bener-bener fight untuk misalkan mendapatkan oke, aku mau kayak gini berarti harus ini kayak gitu loh. Ada goalsnya dan juga harus jelas apa yang harus kita lakukan untuk mencapai goals kayak gitu. Nah justru tuh di sana di tahun itu yang benar-benar makanya kayak kerasa banget ngelihat pertumbuhan diri itu dan itu tuh kayak cepet banget loh 2025 jadinya kayak gitu kan karena mungkin fokus sama diri sendiri kayak gitu dan akhirnya tapi setelah itu tuh kerasa banget loh ketika misalkan kita udah dalam artian udah mengerti diri kita, mengerti value diri kita, segalanya udah mengerti tentang diri kita, itu ngaruh ke lingkungan kita. Kayak gitu loh. Jadi Mita sih ngelihat kayak oh ternyata orang-orang pun juga yang maksudnya yang masih berada sampai saat ini itulah emang orang-orang terpilih gitu loh yang mempunyai frekuensi yang sama. Betul. Dulu tuh pasti kayak mungkin kehilangan orang itu pasti kayak yang aduh kayak sedih banget kayak kenapa sih harus kayak gini pasti kayak gitu kan bener menyalahkan keadaan menyalahkan diri sendiri apa ya kurangnya aku apa karena aku ya kayak Not enough gitu. iya apa akunya ya yang salah kayak gitu loh tapi at the end makanya di 2025 tuh refleksi diri dan menerima ya memang nggak semua orang kan cocok dengan kita dan it's okay dan itu pun it's okay gitu loh Betul. iya betul. dan fokuslah kepada orang-orang di sekeliling yang memang positif, support kita, betul kayak gitu. Ya memang Itu sih. perjalanan itu karena saya ngerasa selain Mita bertumbuh, tentunya saya juga bertumbuh, tim bertumbuh, ya kan, company juga bertumbuh. Karena menurut saya itu company bisa bertumbuh itu kalau
tim-timnya itu semua juga berkembang, gitu ya kan, bertumbuh. Itu luar biasa dan memang untuk melalui itu ya kan nggak mudah juga. Sama kayak kalau kita tumbuh gigi itu kan sakit ya, ya toh. Dan itu rasanya ya kayak gitu. Dan kita kayak melalui itu satu persatu. Terus juga ya kayak tadi Mita bilang ya, kadang-kadang aduh kok gini banget sih gitu. Terus ada rasa kecewa. Nah kita kecewa itu selain ya awalnya misalnya katakan apa aku ya gitu, kecewa nanya ke diri sendiri. Terus kecewa sama sekitar, kecewa sama orang-orang di sekitar kita gitu ya. Tapi akhirnya kita belajar bahwa ya udah kalau memang ada sesuatu ya coba kita tadi misalnya kalau kehilangan ya kita ikhlaskan. Terus kalau memang ada kehilangan itu karena kesalahan kita ya kita perbaiki. Bahwa memang ya udah mungkin nggak bisa diperbaiki saat itu, nggak jodoh saat itu, selesai gitu. Tapi kedepannya tentunya kita juga akhirnya jadi lebih baik karena berhasil melalui itu gitu loh. Iya kan? Kalau enggak kan akhirnya kita nggak tumbuh, stuck di situ gitu. Atau kalau kita give up, kita menyerah, akhirnya kita mungkin ya nggak berhasil tumbuh, tapi ya udah akhirnya kita tetap mengulangi posisi itu di tempat lain gitu. Dan itu nggak apa-apa juga karena setiap orang ya dengan prosesnya masing-masing. Gitu. Betul. Dan memang sih kita itu kan nggak bisa ngebandingin nih kayak panggungnya hidup orang yang kelihatan di sosial media lain itu kan dengan backstage-nya kita. Karena kan kita yang tahu betul. Sosial media itu kan kelihatannya ya pasti karena mungkin yang indah-indahnya saja gitu kan. Kayak gitu, jadi nggak usah banding-bandingin diri kita dengan orang lain. Bisa lebih fokus sama diri sendiri, biar bisa ngelihat potensi diri sendiri, lihat value diri sendiri. Karena kalau nggak mulai dari diri sendiri dulu tuh, ke orangnya juga kita nanti bakal lebih susah gitu loh. Tapi kalau kita udah tahu diri sendiri, pasti itu akan mempengaruhi sekitar kita juga. Kayak gitu sih. Luar biasa, gak nyangka loh. Ini gadis yang waktu itu ketemu saya 6 tahun yang lalu. Udah yang lagi cari tempat training sekarang begini dewasanya, wah bener-bener deh bangga banget. Apa yang bikin Mita happy banget? Let's say like the best day of your life deh gitu. Oke. Nah, di 2025 tuh juga Mita tuh nemuin definisi bahagia itu ternyata sesederhana itu. Wow. Yang awal dulu tuh ya kalau kan emang anaknya ambisius ya. Kalau nggak beli, kalau nggak dapet juara pokoknya harus juara kayak gitu kayak harus ini harus itu harus ini. Aduh, gedebak-gedebuk deh. Anaknya tuh harus ada achievement. Tapi justru di 2025 itu kayak ngerasa gila ya kalau misalkan kita sekedar maksudnya hidup ngerasa aman, semuanya keluarga dalam keadaan sehat, kita masih dikelilingi orang-orang yang sayang sama kita, orang yang support, itu ternyata bahagianya luar biasa. Makanya di situ Mita kayak lebih bersyukur banget, makanya di 2025 itu ternyata selama ini kayak jauh-jauh banget nyari bahagia ya, kayak harus kemana, padahal tuh sesimpel itu gitu loh. Sesimpel untuk kita bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Wah itu luar biasa sih, itu bahagia banget kayak gitu. Senang ya? Senang banget dengarnya. Dan memang itu yang ngarimain kita bahwa ya kebahagiaan itu adalah dengan mengucap rasa syukur aja kita udah bisa bahagia ya nggak sih? Betul. Kadang kita lupa, kita terlalu banyak mengejar ambisi kita sehingga kita lupa bersyukur dengan apa yang kita punya. Gitu. Itu kadang juga bisa jadi toksik kan, karena kan kita selalu kayak I'm not enough until akhirnya realize bahwa itu bahagia sama kumpul keluarga pun itu udah bahagia gitu. Semuanya sehat, masih sama keluarga utuh, kayak oke, itu udah cukup gitu loh. The power of mindset-nya itu luar biasa ya sebetulnya. Kayak gitu. Pengen tahu ini sih soal value, kan berarti Mbak Mita juga udah menemukan value diri Mbak Mita. Tapi pengen tahu apa sih yang akhirnya membuat Mbak Mita merasa value diri Mbak Mita
selaras, sejalan, sevisi dengan BVR. Dalam nih kayaknya. Betul. Intinya kan BVR itu kan juga ada menjadi bagian dari Mita untuk mencapai Mita yang sekarang gitu loh. Jadi justru yang paling banyak pun juga ditemuin di BVR sih, karena kan Senin sampai Jumat di BVR semua gitu kan. Maksudnya bisa dalam artian lingkungan yang paling besar mempengaruhi Mita pada saat bertumbuh, berkembang dan mendapatkan value diri ini ya di tempat kerja, di BVR kayak gitu. Karena kan di BVR pasti segala masalah itu kan kita banyak banget ya Bu, maksudnya tiba-tiba kita harus opening, ini itu. Tapi kayak kita lewat gitu loh, kita bisa ngelewatin itu semua gitu kan. Dari situlah maksudnya kayak belajarnya, dapat segala pelajarannya itu ya mostly sih dari BVR gitu loh. Kebanyakan ya benar, karena di kehidupan tuh juga ada, pasti ada. Cuma mostly-nya itu ya di BVR dengan tim terutama kayak gitu kan. Cara handle orang, cara handle klien. Apalagi ya ketemu klien yang ya seperti itu kan. Kita harus tetap profesional gitu menghandle-nya. Berbagai macam lah orang udah ditemuin gitu. Berbagai macam orang udah ditemuin sampai akhirnya. Tapi dari situ sih belajar untuk ngelihat karakter orang. Itu benar-benar itu pelajaran yang penting banget menurut Mita, dan itu Mita dapetin di BVR kan, karena ketemu banyak orang, ketemu banyak bisnis juga kan, bidangnya beda-beda, otomatis itu beda-beda, cara nge-treatnya beda, behavior customer semuanya beda, dan di situ belajarnya itu di situ. Dan kebetulan BVR ini juga salah satu tempat yang memang memberikan wadah bagi kita untuk bisa bertumbuh, berkarya, berekspresi kayak gitu. Thank you so much Ibu Dian and Pak Her kalau nonton. CEO kita yang luar biasa juga. Yang visioner banget. Yang kadang-kadang kita ngikutinnya, aduh harus beneran nih. Beneran. Betul, bener banget. Karena kan kita sempat ngobrol kayaknya waktu di boardroom, maksudnya kayak di situasi COVID, Bapak bilang kan mungkin orang tertidur istirahat, tapi kita berlari berdiri. Maksudnya kita justru pas COVID itu orang mungkin kayak jalan di tempat, tapi justru BVR itu lari gitu. Iya, dan itu kayak... Tapi emang COVID itu banyak banget nggak sih Bu, membuka kayak opportunity baru buat BVR. Yes. Banyak banget sih, dan itu di COVID. Kita nggak bisa bilang maksudnya ya karena COVID enggak ya, tapi kan maksudnya lebih ke blessing in disguise pada saat itu yang terjadi gitu. Dan kalau dibilang itu mudah ya enggak juga, karena ya itu balik lagi, maksudnya kita ngelihat orang lain diem aja gitu ya kan, tiba-tiba kita tuh harus gerak gitu. Dan waktu itu pun kan kayak kita trip itu kan repot banget ya, kayak waktu itu saya ke Korea harus ya kan PCR ya kan, dan itu yang kayak di swabnya itu PCR-nya itu di airport gitu. Ya udah deh pokoknya harus ke Belitung kayaknya kan. Ibu. Iya kan gitu. Jadi ya terus tim juga sempet kan waktu itu kayaknya ada yang kena COVID. Terus kita semprot satu office. Gitu. Kita termasuk Bu yang kena. Pulang dari pantai katanya. Iya rame-rame guys. Ingat gak sih kita kena COVID? yang di situ. Ya ampun deh. Sudah terlewati. Jadi kayaknya itu kan challenge tersendiri ya. Betul. Maksudnya kita harus menyelesaikan tugas sementara menghadapi wabah saat itu gitu. Jadi itu journey gitu. Dan ya saya juga sangat berterima kasih bahwa Mita percaya kita bisa maju sama-sama gitu. Dan gak mungkin semua pencapaian ini bisa tercapai tanpa Mita dan semua tim. Baik itu Renji, terus juga semua tim digital dan juga tim yang lain gitu. Setuju. Dan memang kayak tadi Mita bilang, akhirnya kita mempelajari hal-hal yang mungkin di luar dari zona nyamannya kita. Kalau saya misalnya biasa ngurusin hotel, terus harus ngelihat bisnis yang lain, itu kan sesuatu yang di luar dari zona nyaman. Dan harus belajar lagi gitu. Betul. Jangan jangan berhenti ya kan, teruslah belajar gitu.
dan juga teruslah semangat untuk mencapai itu. Nah tadi padahal udah tandain tuh 10 menit lagi katanya gitu. Padahal biasanya yang suka jadi timekeeper itu ini. Kita di belakang sana. Gimana rasanya? Masih belum selesai kan? Cepet ya, Mas ya. Ternyata gini rasanya. Gemes kan? Boleh dong sharing goalnya Mita nih kira-kira 3 sampai 5 tahun tuh itu mau mencapai apa sih? Wow. Agak sulit ya? Iya, kayak waduh. Omongan nih ya. Izin. Izin sama siapa? Goals ya, 3 ya mungkin 3 sampai 5 tahun. Sebenarnya kalau dari sisi yang BVR sendiri nih, Mita tuh pengen banget. Karena kan tim sekarang menurut Mita udah berkembang. Kita jangan, maksudnya kayak semoga nggak sampai di sini aja ya. Kita semua bareng-bareng, tetap bareng-bareng sama-sama untuk bawa ke yang lebih hebat lagi, betul yang lebih hebat lagi karena kan BVR sendiri pasti kedepannya banyak banget visinya, udah ada di otak nih, kayak gitu kan. Dan seru banget loh guys. Itu dah. Dan semoga sih maksudnya bisa mengembangkan tim, maksudnya bisa punya tim lagi nanti yang lebih besar, yang lebih hebat. Mita percaya kita pasti bisa. Dan pastinya banyak lini bisnis juga kan di BVR yang akan ke depannya. Ya mudah-mudahan Mita sih berharap 3 sampai nanti 3 tahun pun Mita tuh tetap bisa jadi diri Mita yang sekarang. Dan juga tim yang punya semangat yang sama, betul, yang punya semangat yang sama. Dan juga gak berhenti belajar seperti yang Budian bilang. Gak berhenti belajar, mengikuti, karena kan marketing itu berubahnya cepat sekali, apalagi digital ya. Jadi itu sih goalsnya kayak gitu. Kalau goals pribadi mah ya jangan di sini ya. Boleh dong. Boleh dong, spill dikit aja. Aduh, Tunggu aja nanti undangannya ya. Asenggara ya, ditunggu ya. Udah penasaran kan? Penasaran kan? Gak di sini nikahnya di luar negeri, maaf ya. Astungkara itu kan. Kan astungkarain dulu ya. Betul ya. Astungkara. Thank you, Bu. Nanti di DM aja ya. Nanti pada rame nih Renji. Nggak apa-apa. Siapa tuh gitu. Kok gak cerita pasti kayak gitu, Bu. Kan biar surprise dong. Iya, begitu. Tapi yang pasti ya goalnya Mita tadi, saya juga pengen banget ngasih goal buat Mita. Langsung di challenge, ditodong nih. Langsung pressure gak nih? Enggak lah. Enggak. Tapi ya pastinya tentunya juga mungkin nanti 5 tahun, enggak mungkin ya. Salah ngomong ya, bukan mungkin. Ingat, kata itu punya nyawa. Oke. Jadi 5 tahun lagi, Lagi. Mita akan menjadi pribadi yang jauh lebih dewasa, Amin. ya, lebih berhasil, Amin. lebih kalau saya bilang ya lebih banyak bersyukur itu selalu, ya kan? Tapi tentunya lebih maju dalam hal-hal yang di luar dari apa yang Mita lakukan sekarang, gitu. Atau, Pilihan nih. dong, selalu begitu ya kan? Atau di bidang yang sekarang, tapi lokasinya berbeda. Siapa tahu di Jepang. Di Jepang. Iya kan? Atau mungkin di Dubai. Amin. Astungkara. Nanti kita putar ya video ini 5 tahun lagi ya. Iya. Lucu juga ya. Bener juga ya kita lihat nanti. Pas kita lagi di Jepang. Guys, ternyata ini udah aku bagian dari merinding. journey ya. Astungkara. Ya itu deh. Intinya saya sih kalau secara pribadi dan juga manajemen mengucapkan terima kasih banyak sama Mita. Thank you, Ibu. Luar biasa. We love Thank you. I love you. Dan aku dulu juga di leaderin sama Mbak Mita juga kan. Dan kayak ngerasain digital dulu kan jadinya kayak ngerasa banget sih perjuangan ngikutin perkembangannya Mbak Mita. Thank you, Dulu Renji. sempet loh ada yang mau ke mana? Kemana? Ke daerah Uluwatu ya. Apa sih? Oh, yang jauh di sana. Jadi penyiar itu loh. Iya. Ceritanya kan. Iya. Yang kita bahas masih di office apa? Bener.
Tapi aku bersyukur banget Penasaran sih. kan? Oh iya. Nah, nanti akan ada sesi sesi. hostnya yang kita tanya. Iya, hostnya yang kita kulik-kulik nih. Belum Belum pernah kan soalnya? Iya. Banyak banget ceritanya itu kayak seru sih, seru banget. Termasuk cerita yang kemarin nggak yang baru itu? Ups, tit, gitu ya. Kayak gitu. Oke, kalau gitu satu kata untuk wanita ninja winners, khususnya kata. Genji. Oh, satu kalimat deh. Yang lagi Atau nonton. pesan mungkin. Pesan ya? satu. Oke. Pesan buat para Gen Z nih di luar sana, mungkin nggak hanya Gen Z aja, siapapun yang di luar sana, dan khususnya perempuan ya, wanita Ninja Talk, khususnya para perempuan di luar sana, karena kita kan mungkin ini International Women's Day ya bertepatan. Iya, betul. Karena ini bertepatan International Women's Day, jadi buat para perempuan di luar sana, jangan pernah takut untuk jadi diri sendiri dan tetap terus belajar dan berproses, percaya pada proses kita. Kalau bisa sih jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain, karena itu dia yang tadi sudah kita sampaikan kan, kita nggak bisa ngebandingin apa yang kita lihat di sosial media dengan apa atau posisi kita atau situasi kita yang sekarang. Tapi mending kita fokus untuk refleksi diri dan tahu kelemahan kita, kelebihan kita, menerima itu semua dan jujur pada diri sendiri tentang apapun yang kita inginkan. Kita berusaha jujur, karena kalau kita udah bisa jujur sama diri sendiri itu rasanya kayak menemukan diri itu happy banget. Kita menemukan diri sendiri, tahu value diri, dan itu semua perlu proses. Pastinya itu semua perlu proses, dan semoga teman-teman di luar sana enjoy akan prosesnya. Jangan lupa enjoy the proses, karena itu penting banget. Proses itu gak akan mengkhianati hasilnya. Itu kita percaya banget sih. Proses gak akan mengkhianati hasilnya. Dan jangan lupa terus semangat, berjuang. Karena kita bukan wanita manja, tapi Tetapi kita wanita ninja. See you. Bye, Rina. Thank you. On the next Thank one. you.